Kezaliman terbesar yang terjadi atas Palestina adalah diamnya negara-negara Teluk. Diamnya negara-negara Teluk. Jadi negara Teluk tuh diam, teman-teman. Jadi di sini yang salah tuh negara Teluk, teman-teman. Ya, bukan Hama. Hama selalu bener ya. Maka tidak ada diam. Mereka bermesraan dengan Amerika dan Zionis memblokade Gaza. Itu zalim. Ya, dia ngomong ya di depan meja kosong. Ngomong di depan meja kosong, teriak-teriak zolim, teriak-teriak bermesraan dengan Amerika dan Zionis. Coba beliau ini diberikan mandat jadi presiden negara Republik Indonesia. Saya yakin 1 juta% dia tidak akan bicara seperti ini lagi, karena tahu dia ya ketika jadi rakyat biasa seperti ini ya memang pengetahuannya ya sebatas itu. Tapi ketika dia menjadi misalkan sebagai kepala negara, presiden, dijamin 1 juta% tidak akan lagi keluar kalimat seperti ini. Prabowo buktinya, ketika Prabowo dulu teriak-teriak anti-antek asing, anti ini, anti itu, anti ini, anti itu. Ketika jadi presiden, setelah tahu tanggung jawabnya sebagai kepala negara, gak ada lagi tuh keluar antek-antek asing. Yang ada apa? Manggut-manggut di hadapan Trump. Karena apa? Tahu teman-teman, menjaga keamanan negara, menjaga stabilitas ekonomi, menjaga bagaimana agar negara ini aman. Ya, gak perlu memikirkan negara lain. Menjaga negaranya sendiri agar aman saja ribet, ruweh. Ini karena penggalang donasi. Si paling galang donasi ini yang menjual kesedihan anak-anak Palestina, ya pengetahuannya sebatas ini, teman-teman. Oh, bukan tidak mampu berperang. Indonesia punya helikopter, punya pesawat tempur, punya ini, punya itu, tapi semuanya hasil beli. Nah, ketika dibeli habis, rusak, apa yang mau dipakai buat perang? Oh, bisa perang. Indonesia perang sama Amerika ini bisa, teman-teman. Sangat-sangat bisa, tapi kalah. Amerika memproduksi senjata, memproduksi alat-alat tempur, memproduksi pesawat tempur dan lain sebagainya, diproduksi tank-tank canggih mereka produksi. Indonesia belum sampai di tahap itu. Baru mulai perang Indonesia sudah kalah. Itulah kenapa petinggi negara kita ini lebih memilih perdamaian dengan negara kuat seperti Amerika. Bermesraan, emang nggak boleh kita bermesraan dengan Amerika untuk menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas keamanan? Emang harus kita musuh-musuhan? Emang harus kita teror-teroran? Emang harus kita bom-boman? Kita bom Amerika, kita bom Amerika. Mau sampai kapan bom-boman seperti itu? Oh, Harry Plus tuh sudah mulai tuh meneriakkan perdamaian tuh. Berarti dia antek Zionis dia. Berarti dia antek Amerika. Jadi kalau ada orang meneriakkan perdamaian, antek Zionis, antek Amerika. Dah, terus kalau kalian yang meneriakkan perang terus antek apa? Antek apa kalian? Antek apa? Antek Karbala. Antek Karbala ya. Mandi debu dulu. أيهما أفضل الجنة أم كربلاء؟ والله لو خيروني بين كربلاء والجنة لاخترت كربلاء. Pukul-pukul dada dulu. Karena apa? Dendam. Ya, mukul dada. Kami dendam, kami sakit hati Husain dibunuh. Kami sakit hati Fatimah dipatahkan tulang rusuknya sama Umar bin Khattab. Bilang begitu, ya. بابا من قتل فاطمة الزهراء عليه السلام؟ اللي قتل فاطمة الزهراء عليه السلام عمر وأبو بكر وعثمان هم اللي عصروا فاطمة الزهراء عليه السلام وقتلوها. Si paling donasi ya, pukul dada, pukul kepala pakai pedang. Karena apa? Meratapi kematian Fatimah. Karena apa? Fatimah dibunuh Umar. Belum tahu kalian? Makam pembunuh Umar, kuburan musuh Islam, Abu Lu'lu'ah, dimuliakan, diagungkan, ditawafi sama mereka di Iran sana. Hebat, hebat. Aduh, coba lanjut dulu. Mendukung. Apa kita mendukung Iran karena dia Syiah dan kita tidak mendukung Israel karena mereka Yahudi? Ada konsep yang harus diluruskan, Pak. Bukan Harus. masalah Muslim atau non Muslimnya di sini. Bukan. Bukan masalah Sunni atau Syiahnya di sini. Tapi masalah yang zalim dan yang dizalimi. Karena kita mengalami. Oh, kalau berbicara iya. Dulu ketika saya temui Bapak ini, Bapak Husain ini, ketika saya temui dia, berbicara masalah kemanusiaan, teman-teman. Ini kan masalah kemanusiaan, bukan masalah akidah, bukan masalah Syiah Sunni. Iya, jelas ini karena masalah Sunni Syiah. Ketika saya tanya, terus bagaimana dengan perbuatan Hasan Nasrul Syaitan di Suriah? Apakah itu kemanusiaan? Apa yang dilakukan oleh Iran di Suriah? Apakah itu kemanusiaan?
Houthi melakukan kejahatannya, penjajahannya, terornya di Yaman. Apa itu kemanusiaan? Bicara masalah kemanusiaan dia. Kalau dia mau ngelak, saya masih punya rekamannya. Saya juga rekam. Kalau Anda rekam, saya juga punya rekaman. Tak mau dia. Kita diskusi secara live, tak mau dia, teman-teman. Kasihan katanya. Padahal ketika saya tanya masalah kemanusiaan, dia nggak bisa jawab. Ya, yang dia jawab apa? Itu kesalahan Hasan Nasrul Syaiton. Yang dia bilang syahid itu. Bukan kesalahan si Husain ini katanya. Berarti dia membela orang salah kalau begitu. Sampai kiamat, orang yang punya gerakan menggalang donasi Palestina nggak akan berani mereka bahas kejahatan, penindasan, penjajahan, pembantaian, genosida yang dilakukan oleh Iran beserta kaki tangannya Bashar Assad, Hasan Nasrul Syaiton di Suriah. Nggak bakal berani mereka. Kalau mereka berani, bunuh diri mereka, teman-teman. Keluar sepatah kata pun mereka menjelaskan tentang penindasan, penjajahan, genosida yang dilakukan oleh Iran di Suriah, hilang citra Iran yang mereka bangun-bangun seolah-olah bak pahlawan itu. Hilang. Gak ada. Dialog-dialog yang terjadi di TV One yang selama ini kita saksikan, yang didialogkan hanya antara Zionis dan Iran, Palestina dan lain sebagainya itu. Karena apa? Masing-masing pihak membawa visi misi kemanusiaan. Zionis tuh menjajah Palestina loh, menghanguskan sekitar 150.000 lebih korban jiwa di sana. Ini masalah kemanusiaan, bukan masalah Sunni Syiah. Coba putar balik, bahas Suriah. Tutup mulutnya mereka. Tertutup mulut mereka, gak bakal keluar sepatah kata pun. Kenapa? Yang dilakukan oleh Syiah di Suriah 10 kali lipat lebih kejam daripada apa yang dilakukan Zionis di Palestina. Jauh lebih kejam. Bicara masalah kemanusiaan, ini bukan masalah bukan masalah ideologi. Jelas Syiah Rafidhah itu antara ideologi dan politik ibarat kaki kanan kiri, jalannya bersamaan. Gak mungkin mereka berjalan dengan hanya bermodal politik saja atau ideologi saja. Ideologi besertai politik. Ingin berkuasa di dunia, lalu menggunakan jurusnya Orochimaru. Saya ulang-ulang ini. Agar umat sadar kalau mereka punya visi misi untuk menguasai Mekah Madinah. Setelah mereka berkuasa di Mekah Madinah, mereka ingin menggali makamnya Abu Bakar Umar Utsman. Lalu di Edo Tensei itu bangkit, hidup kembali Abu Bakar Umar Utsman, teman-teman. Lalu disiksa, dicambuk sama mereka. Karena apa? Menurut dongeng Syiah Rafidhah, Abu Bakar Umar Utsman mencambuk, menendang, memukul Fatimah sampai meninggal. Begitu katanya. Jadi punya kesaktian, orang Syiah ini punya kesaktian. Sampai-sampai saking saktinya, kotoran, tai dan kencing imam-imam Syiah jaminan masuk surga. Sebagai penutup nih, simak. Zainul Abidin halaman 440. Kencing dan kotoran, berak, para imam adalah sebab masuk surga. Tidaklah pada kencing dan berak para imam itu terdapat najis, bau dan kekotoran. Bahkan keduanya bagaikan misik yang wangi. Bahkan barang siapa yang minum kencing, berak dan darah para imam itu, Allah haramkan baginya neraka dan Allah wajibkan baginya surga.